Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antum bin Jalal, ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga seluruh pemirsa pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 76 video yang memuat tentang masalah pelajaran ilmu tasawuf dan ada 16 video yang memuat daripada pelajaran fikih. Sekiranya kita masih ingin meneruskan pembuatan video-video tentang masalah ilmu tasawuf itu, akan tetapi kita juga menginginkan membicarakan tentang masalah lain seperti sejarah Rasulullah, sejarah istri-istri beliau, sejarah sahabat beliau, dan sejarah daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hentikan pembuatan masalah tasawuf dan kita membuat tentang masalah sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi pian yang ingin selalu mengikuti pembuatan video-video kami, silahkan menjadi subscriber kami dengan ketik subscriber di HP pian, itu ada tulisannya subscriber, tulis dan yang itu lalu di itu pian pencet, maka pian menjadi daripada subscriber kami dan bisa mengikuti semua video-video kami, karena senantiasa pian akan terhubung dengan channel kami. Bagi pian dan seberatan yang ingin menambah pengetahuan di bidang ilmu tasawuf, silakan dibuka video kami daripada tasawuf bagian 1 sampai tasawuf bagian 76. Nah, itu silakan. Semuanya itu berkaitan saja yang 1 dan 2 sampai itu ada hubungannya seberatan, dan tasawuf kita berpanutan kepada salah seorang ulama yaitu Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Itulah yang sekiranya kami sampaikan. Kita membicarakan pada ini malam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun 606 Masehi. Nah, ini masih tahun Masehi. Belum ada lagi tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah itu ada tahun perpindahan, diawali daripada perpindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, itu awal daripada tahun Hijriah. Nah, adapun awal daripada tahun Masehi itu atau terjadinya kalender Masehi atau almanak Masehi yang biasa kita pakai sehari-hari ini, itu diawali daripada agama Nasrani, itu kalender orang Nasrani, yang mana mereka memulai hitungan kalender mereka itu dari lahirnya Isa al-Masih atau juga kita Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu dari situ mereka menghitung Nasrani itu mulai tahun 1 Masehi, itu tahun pertama lahirnya Isa al-Masih, tahun kedua tahun sampai sekarang tahun 2023. Berarti sudah 2023 tahun Isa al-Masih itu lahir ke dunia. Nah, jadi tepatnya ini tahun 606. Nah, tahun 606 berarti tahun yang ke-600 daripada lahirnya Isa al-Masih. Pada saat itu menjadi tahun ke-35 atas kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Isa al-Masih terdahulu lahir daripada kita, Nabi kita 571 Masehi. Jadi lahir 571 Masehi. Pada saat itu terjadi banjir
Nah, lalu kemudian banjir itu merusak daripada Baitullah, Ka'bah rusak, lalu Ka'bah tadi diperbaiki oleh orang-orang Arab. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga ikut dalam perbaikan renovasi daripada Ka'bah yang rusak akibat daripada terjadinya banjir tadi. Lalu Nabi kita juga memperbaikinya. Karena rusak disebabkan oleh banjir. Nah, Nabi kita Muhammad SAW sendiri itu turut bekerja bersama-sama dengan orang-orang Quraisy tadi. Mari sini lompat juga membantu orang merenovasi itu. Setelah pekerjaan itu selesai, lalu Tuntung sudah memperbaiki daripada Ka'bah tadi. Bagus sudah Ka'bah tadi. Tuntung. Waktu itu hanya tinggal meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang asal. Nah, lalu Hajar Aswad ini waktu rusaknya Baitullah itu diangkat, disimpannya dahulu ketika merenovasi daripada Ka'bah tadi. Lalu sudah Tuntung dianggap semua rampung sudah, lalu hendak kembali Hajar Aswad tadi ke tempatnya yang asal. Namun apa yang terjadi di antara orang-orang Arab tadi, setiap Arab tadi kan ada suku-sukunya, bani ini, bani ini, bani ini, bani ini, sabadataan hendak ujar sekong kami kelompok kami nang patut Hajar Aswad ke tempatnya. Juga kelompok nang ini kami, kelompok ini kami. Nah, lalu terjadilah di situ perselisihan nang akhirnya memanas nang hampir menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka. Nah, lalu Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan satu saran. Ujar sidin kayak apa? Kamu kita ini mengadakan artinya hakim. Nah, hakim itu kita bertahan nama angkatnya dan kemudian kena apa nang keputusan hakim itu kita terima bersama apapun, lalu sepakat sebuatan kelompok tadi. Nah, untuk mengangkat seorang hakim untuk memutuskan perkara itu. Lalu kayak apa caranya maulah hakim dan mencari orang yang menjadi hakim? Nah, kayak apa caranya? Lalu diusulkan disepakati besok pengangkatan Hajar Aswad ke tempatnya asal. Siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka dialah orang yang akan menjadi hakim dan dialah orang yang akan memutuskan perkara itu. Nah, kayak itulah sudah kesepakatannya seberatan suku sudah sepakat dan menyepakati sudah kesepakatan yang kayak itu tadi. Akhirnya esok hari ternyata orang yang pendahuluan masuk ke dalam Masjidil Haram itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan tadi, bahwasanya siapa yang terdahulu itu yang jadi hakim. Akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi hakim. Lalu kayak apa Nabi kita menghakimi perkara tadi supaya seberatan itu merasa kada dirugikan dan seberatan itu merasa sama kedudukannya, jadi kadang merasa dirugikan, merasa dan diuntungkan sama bertahan. Akhirnya Nabi mengambil sehelai kain. Nah, lalu Nabi sehelai kain tadi, lalu diandak sidin Hajar Aswad tadi dari tempat penyimpanan tadi untuk membawa ke Ka'bah tadi diangkat, dan gitu diangkat sabarataan mengangkat tadi menguti membuncu daripada kain tadi. Nah, sabarataan kapilah disuruh mengangkat berataan. Jadi sabarataan merasa mengangkat, cuman yang diangkatnya kepala-kepalanya aja, pimpinannya mengangkat berataan. Lalu sampai ke Baitullah tadi, lalu diangkat berataan dan sejapayan seorang nah itu, lalu andaklah pulang Hajar Aswad ke tempatnya yang asal. Nah, inilah membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu adalah seorang yang cerdik dan seorang yang bijaksana dalam memutuskan satu perkara. Nah, dan ini diakui oleh orang-orang pada saat itu bahwa Nabi kita adalah orang yang bijaksana, orang yang arif dan adil dalam memutuskan satu perkara. Nah, inilah yang salah satu daripada keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang yang patut dihormati oleh babuhannya pada saat itu karena beliau bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dan perselisihan tadi dengan adil dan bijaksana. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bisa berjumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Bagi pian-pian sahabatan yang ingin mengetahui tentang ilmu tasawuf dan menambah perbendaraan daripada ilmu tasawuf yang sudah kami susunkan sebanyak 76 video yang semuanya adalah hampir
berdasarkan daripada Imam Ibnu Athaillah, walaupun ada sebahagian juga daripada Imam Ghazali dan sebagian juga ada daripada Muhyiddin Ibnu Arabi. Sekiranya itulah yang dapat kami informasikan, dan bagi pihak yang ingin terus mengikuti pembuatan video-video kami terbaru dalam urusan dalam sejarah Rasulullah SAW dan istri-istri Sidin rencananya akan kita buat, dan anak-anak Sidin dan sahabat-sahabat Sidin, dan juga kita akan membicarakan nantinya beberapa aulia Allah Ta'ala yang terkemuka di dunia. Ini sekiranya itulah dulu yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.